Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Noviandari ingin menjelaskan tentang praktek UAS statistika. Sekarang kita masuk ke nomor 1, di mana kita suruh menyusun hipotesis. Sini hipotesis pertama saya, dugaan pertama saya itu adanya pengaruh kepemimpinan, perilaku organisasi, konflik kerja, etos kerja terhadap kinerja. Jadi bisa dikatakan bahwa adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sini kita bisa lihat bahwa kinerja itu variabel Y. Nah, kemudian untuk dugaan yang kedua, hipotesis yang kedua itu tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y-nya tadi. Nah, untuk kemudian setelah kita mengetahui hipotesis ini, kita masuk ke pengujian validitas. Nah, pengujian validitas ini bisa kita peroleh dari yang pertama kita buka SPSS. Kemudian di sini saya sudah mencatat kepemimpinan karena di sini X1-nya itu ada kepemimpinan. Jadi di sini di SPSS-nya saya sudah mencatat kepemimpinan 1 sampai 9 sesuai yang ada di Excel. Ini ada 9. Kemudian di sini kita tinggal mengubah measure-nya menjadi scale. Nah, kemudian kita masuk ke ini, kita klik data view, kita klik Excel-nya, ini kita kopikan semuanya, kita copy, kemudian kita masukkan ke Excel-nya tadi, ini kita edit, baru kita pastekan. Nah, setelah udah kita pastekan, kita klik analyze, baru correlate with rate. Nah, setelah itu kita copy semuanya, kita copy, kita pindahkan ke sini sama totalnya juga, kemudian kita klik OK. Nah, ini bisa kita lihat di outputnya sudah muncul untuk yang correlate-nya. Kemudian kita langsung ada ke uji reliabilitasnya, dimana itu bisa kita peroleh dari kita klik analyze, scale, baru ini reliability analysis. Nah, ini kita kopikan. Untuk total tidak usah kita masukkan di uji reliability-nya, baru kita klik OK. Jadi kita tinggal masukkan ke Word. Untuk yang kepemimpinan pertama kita bisa lihat di sini ada 0,628, 628. Kemudian untuk kepemimpinan kedua itu ada 627. Untuk yang ketiga 839. Untuk yang keempat ada 839 juga. Untuk yang kelimanya itu ada 773. Untuk yang keenam 649. Untuk yang ketujuh 678. Untuk yang kedelapan itu ada 614. Dan untuk yang terakhir yang ke-9 itu ada 609. Di 609. Nah, ini kita peroleh 0,146, tabelnya itu dari 180 dikurang 2. Jadi N dikurang 2. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa 180 itu kita dapat dari sini. Nah, jadi jumlahnya itu ada 180. Jadi kita kurangkan 2, itu nanti dapatnya 178. Kalau kita lihat 178 itu di dalam
R hitung, tabelnya itu nilainya itu 0,146. Nah, jadi di sini ketentuannya itu di mana R hitungnya itu harus lebih besar dari R tabel baru dikatakan valid. Jadi ini bisa kita lihat semuanya lebih besar dari 0,146. Makanya sini kita buat valid semua. Nah, kemudian kita masuk ke perilaku organisasi. Kita buka SPSS yang kedua. Dan sini sudah ada saya catat perilaku untuk perilaku organisasi dari maaf ini ada nah, 1 sampai 9. Ini jangan lupa kita ubah ke scale. Kayak untuk yang kepemimpinan tadi kita bisa lihat untuk yang hasil ininya reliability statistiknya itu ada 0,869 ini 869, jadi kita isi ke sini. Nah, kemudian masuk ke perilaku organisasi untuk uji validnya. Tempat lagi SPSS-nya. Nah, untuk ini kita ubah ke skill, kita alihkan ke data view, kemudian kita copy untuk perilaku organisasinya. Nah, dari ketiga kita copy, kita masukkan ke SPSS-nya. Ini kita masukkan edit, kemudian kita klik paste. Setelah udah terpaste semua, kita klik lagi seperti yang pertama tadi, analyze, correlate, different. Ini kita masukkan semuanya. Nah, baru kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita lihat outputnya. Di sini sudah muncul yang untuk perilaku organisasinya. Jadi kita masukkan aja ke dalam tabel. Untuk perilaku organisasi yang pertama itu ada 607. Untuk organisasi yang kedua 634. Untuk yang ketiga itu ada 643. Untuk yang keempat itu ada 636. Untuk yang kelima itu ada 618. Nah, untuk yang keenam itu ada 592. Untuk yang ketujuh itu ada 710. Untuk yang kedelapan itu ada 658. Dan untuk yang kesembilan kita bisa lihat di sini ada 650. Nah, jadi sini kita kembali kita lihat di sini R hitungnya lebih besar dari R tabel. Jadi di sini dikatakan dia valid. Nah, kemudian kita masuk ke konflik kerja. Kita uji dulu reliability-nya. Kita pilih ini skill reliability. Ini kita masukkan semuanya kecuali total. Masukkan, kita klik OK. Nah, jadi sini reliability untuk yang X2-nya itu ada 0,817. Nah, kemudian kita masuk ke X3 yaitu konflik kerja. Yang sudah saya catat konflik kerjanya sampai 9. Kita ubah ke scale. Setelah itu kita arahkan ke data view, kita buka ini, masuk ke konflik kerja dari sini.
Nah, kita copy, baru kita masukkan ke SPSS bagian ini. Ini template kerja kita edit, untuk copy. Nah, sudah kita copy, klik ini, baru ini edit, klik paste. Nah, kemudian kita balik lagi, kita ke analyze, correlate, metric. Ini kita copykan semua, kita masukkan kanan, klik OK. Nah, untuk yang konflik kerja yang sudah muncul, tinggal kita masukkan lagi ke tabel. Untuk yang konflik kerja yang pertama itu ada 708. Jadi ada 708. Untuk yang keduanya ada 809. Untuk yang ketiganya ada 797. Untuk yang keempat itu ada 803. Untuk yang kelima itu ada 703. Ya, untuk yang kelima 754. Untuk yang keenam 748. Untuk yang ketujuh itu ada 705. Untuk yang kedelapan itu ada 708. Untuk yang kesembilan itu ada 660. Ya, 660. Nah, ini semua besar dari tabel, maka dikatakan valid. Kemudian kita masuk ke etos kerja. Lalu kita buka lagi SPSS. Kita langsung uji analyze-nya. Skill availability. Kita klik ini, kemudian kita tekan, kita klik OK. Nah, alpha-nya ada 898. Nah, ini lebih besar dari 600, maka dikatakan reliable. Kemudian kita masuk ke tadi etos kerja. Kita buka ini, kita klik new, kita masuk ke etos kerja. Kita klik etos C1, etos kemudian total. Jadi semuanya sampai 9. Langsung ini kita ubah ke scale semuanya. Nah, kemudian kita arahkan ke data view, kita copy etos kerja dari 2 sampai ke bawah.
28 kita copy, kemudian kita buka dokumennya, kita klik edit, kita paste, kemudian kita klik analyze, correlate, different. Kita copy semua. Kemudian muncul yang untuk etos kerjanya, kita tinggal masukkan ke tabel. Untuk etos kerja ada 714, untuk etos 2 nya ada 648, untuk etos kerja 3 ada 606, untuk 4 723, kelima ada 798, untuk yang ke-6 ada 732, untuk ke-7 ada 736, yang ke-8 726, untuk atas kerja yang ke-9 ada 691. Nah, ini lebih besar dari 0,146, maka semuanya dikatakan sama. Kemudian kita masuk ke uji reliability-nya, analyze, scale, ini kita klik di sini, oke. Nah, di sini kita bisa lihat ruang alpanya ada 874. Kemudian kita masuk ke prestasi kerja. Nah, ini prestasi kerja, kita buka lagi ini di file new data. Nah, kemudian ini kita klik, setelah etos kerja kita masuk ke prestasi kerja. Ini kita klik prestasi kerja 1, prestasi kerja 2, prestasi kerja 3, baru kita isi dengan baru sedikit biar lebih jelas. Kita ubah ke scale, kemudian kita dapat view, kita copy yang prestasi kerja, copy yang 1, kita copy kita analyze, correlate, different. Nah, kemudian kita klik OK.
menyusul yang untuk prestasi kerja. Nah, ini tadi yang prestasi kerja. Jadi kita buka yang untuk prestasi kerjanya. Nah, ini untuk prestasi kerja kita bisa lihat untuk yang pertama ada 680 untuk yang kedua 732 Nah, untuk yang ketiga ada 732 juga. Kemudian untuk yang keempat 751. Untuk yang kelima ada 804. Baru ada 751. Untuk yang ketujuh 776. Untuk yang kedelapan 699. Dan untuk yang ke-9 ada 697. Nah, ini lebih besar dari tabel, maka sudah dikatakan valid. Kemudian kita kembali ke SPSS untuk menguji reliability-nya. Nah, kita klik semuanya, kita lihat totalnya. Universitas alfanya ada 893. 893. Sekarang masuk ke kinerja. SPSS-nya baru kita panggil. Kemudian terakhir itu ada kinerja. Kita klik, disini kita catat kinerja 1, kinerja 2, kinerja 3, kita ubah ke scale juga. Ada profil Excel, kita copy ini dari 1, kita copy, edit, baru kita copy. Kemudian kita klik analyze, correlate, ditarik. Kita confirm semua. Nah, ini untuk kinerja yang pertama itu ada 710. Untuk yang kedua ada 608. Untuk yang ketiga ada 632, 597. Untuk yang keenam
ada 701, untuk yang ketujuh ada 597, untuk yang ke-8 ada 738. Nah, untuk yang ke-9 itu ada 672. Semua lebih besar dari 0,146 maka dikatakan valid. Nah, udah masuk ke kinerja, baru kita balik lagi ke SPSS nya, kita uji reliability analysis. Nah, ini kita copy, nah sini ada pos alfanya 829. Ini uji reliability kali ini sudah selesai. Baru kita masuk ke interpretasi uji reliabilitas, dimana katanya sini menunjukkan reliabelnya dengan cara membandingkan nilai cos alpha hitung dengan nilai cos batch alpha hitung standar sebesar, jadi standarnya itu 0,600, dimana nilai cos alpha hitung dia harus lebih besar dari alpha standarnya 0,600. Dan sini bisa kita lihat semuanya lebih besar dari 0,600, maka dia dikatakan reliable. Nah, baru ini dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa semua variabel ini mempunyai tingkat konsistensi yang bagus dalam mengukur variabel tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke asumsi model regresi linear berganda. Jadi dalam uji regresi linear berganda ini kita bisa buka SPSS lagi yang baru, kita klik new, kita klik data variabel. Lalu ini kalau tadi bedanya kita satu-satu, SPSS ini langsung semua kita catat. Nah, yang pertama itu ada kepemimpinan. Oke, sini kita buat kepemimpinan. Nah, baru untuk X2 nya di sini ada perilaku organisasi. Kita catat perilaku organisasi. Untuk X3 nya itu ada konflik kerja. Konflik kerja. Untuk yang keempat, S4 nya itu ada etos kerja. Kemudian yang kelima itu ada prestasi kerja. Baru kinerja. Ya, kinerja. Ini kemudian kita ubah ke skill. Kita buka data frame. Nah, ini kita copy hanya pertama saja. Kita masuk ke pemimpinan. Ini kita copy untuk totalnya saja. Ini kita copy untuk totalnya. Kita masukkan ke SPSS ini. Jadi saya mampu perilaku organisasi juga. Jadi gerakan copy. Termasuk ke konflik kerja 20 sampai
sebelumnya kita masuk copy, masukkan lagi ke edit supaya terus kerja dari 28 lalu masuk ke prestasi kerja. Setelah juga kita lain copy, lalu kita pastekan di sini. Baru kinerja. Baru kalau udah semua kita copy untuk sama totalnya, baru kita klik analyze regression linear. Nah, ini yang dimasukkan ke dependent itu Z-nya. Jadi bisa kita lihat Z-nya itu adalah prestasi kerja. Jadi kita bisa masukkan prestasi kerja ke Z. Nah, baru kita masukkan X-nya untuk ke ini independen ini. Untuk kemungkinan masukkan ke sini. Nah, kemudian kita klik statistik, ini kita centang, baru kita continue, kita close. Ini ratio kita masukkan ke Y, kemudian kita masukkan ke X, kita centang ini, baru save. Ini kita klik unstandardized, baru klik OK. Ini kita sudah muncul. Langsung kita tinggal copy untuk tabel koefisiennya. Udah ini kita copy, kita masukkan ke sini, paste. Masukkan ke sini, pastekan. Lalu tinggal kita isi. Untuk konstantannya itu ada 20,056. Nah, kemudian untuk yang ini beta untuk X1 dan bisa dipakai X1 untuk pemimpinan ada 0,196. Untuk X2 itu ada 0,197. Nah, untuk X3 nya ada 0, ini minus, jadinya ini minus, tandanya 183. Kemudian selanjutnya untuk X4 itu ada 0,1
168. Kalau sini kita 0,168. Nah, untuk di sini untuk kinerjanya itu ada 0,008. Nah, sudah kita isi, baru sini dijelaskan bahwa saat kepemimpinan X1, perilaku organisasi X2, konflik kerja X3, dan etos kerja tidak mengalami perubahan, maka nilai dari minat membeli ulang konsumen sebesar nih, untuk kepemimpinan tadi ada sebesar nih, untuk keseluruhannya itu ada nilainya sebesar 20,05. Ini sebesar 20,056. Nah, untuk kepemimpinan X1 mengalami perubahan, maka dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar dapat kepemimpinannya di sini sebesar 0,196 satuan dengan asumsi kalau variabel yang lain itu tidak berubah. Nah, untuk X2 nya ketika perilaku organisasi X2 mengalami perubahan, maka dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar, sini kita bisa lihat sebesar 0,197 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Masuk ke etos kerja, langsung saja kita sini konflik kerja sini kita salah 0,197. Nah, untuk konflik kerja di sini negatif itu minus 0,183 minus 0,183. Nah, untuk etos kerja itu ada 0,168 ya. Untuk kinerja itu besarnya minus 0,008 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Nah, kemudian sudah selesai untuk yang uji itunya, kita masuk ke koefisien determinasi. Nah, untuk koefisien determinasi di sini kita katakan uji determinasi dilakukan untuk melihat besarnya kepemimpinan, perilaku organisasi, konflik kerja, etos kerja, dan kinerja, menjelaskan si prestasi kerja tadi. Nah, jadi ini yang kita copy adalah tabel model summary-nya. Kita masuk ke output-nya. Ini summary kita copy. Sini katanya pada tabel di atas diketahui R square-nya sebesar, ini sebesar berapa R square-nya? Sebesar 1,165. Nah, baru atau sama dengan kalau jadinya 16,5. Jadi 16,5%
yang artinya kepemimpinan perilaku organisasi, konflik kerja, etos kerja, dan kinerja itu mampu menjelaskan prestasi kerja karyawannya itu sebesar 16,5. Nah, atau sisanya itu sekitar 83,5%, dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Nah, kemudian kita masuk ke pengujian hipotesisnya. Jadi di sini kita harus dalam pengujian hipotesis secara simultan ini, yaitu uji ANOVA atau uji F, itu kita harus copy dulu tabel ANOVA-nya. Kita copy. Nah, kita copy ini bisa kita lihat. Di sini kita akan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Pertama, untuk menentukan DF1-nya bisa menggunakan muska dikurang 1, di mana jadi besar DF1 itu adalah 6, variabelnya itu ada 6 ya, ini ada 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 6 kan kita kurang 1, jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, kemudian untuk menentukan nilai DF2-nya menggunakan rumus N dikurang K. Jadi N-nya itu ada, tadi bisa kita lihat di sini ya, di sini N-nya itu ada 180. Jadi di sini kita buat 180 dikurang K-nya tadi ada 6, jadi sama dengan 174. Nah, jadi ini tingkat kepercayaan penelitiannya itu sebesar 95%. Jadi kalau supaya 100% dia tingkat alfanya itu 5%. Nah, dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan besar nilai F tabelnya itu adalah sebesar, jadi untuk F tabelnya itu sebesar, kita lihat di bagian 174-nya itu ada 2,270. Nah, di sini katanya nilai F tabel diketahui bahwa nilai F hitung dia lebih besar daripada F tabel, di mana nilai F hitungnya tadi ini 6,855. Jadi 6,855 itu lebih besar dari 2,270 dengan nilai probabilitasnya itu 0,000. Jadi maka lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfanya yang 0,05. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa modelnya itu fit. Nah, kemudian kita masuk ke pengujian hipotesis secara parsialnya, dimana kita tuh membandingkan nilai si T hitungnya itu terhadap dengan nilai T tabel. Nah, jadi di sini untuk mengetahui besarnya, jadi kita copy lagi yang tabel koefisiennya, kita copy, kita paste. Nah, di sini katanya kita hitung dengan T tabel untuk mengetahui dua besar yang bebas atau degree of freedom, dimana kepercayaan itu 95% tadi dan tingkat alfanya 5%. Nah, dapat digunakan rumus N dikurang K dikurang 1. Jadi N nya tadi kita ketahui 180, K nya itu 5, jadi yang Y-nya tidak dihitung, jadi 180 dikurang 5 dikurang 1, jadinya 174. Nah, kalau kita tengok lagi di T tabel itu jumlahnya itu ada yang sebesar 1,973. Itu berdasarkan T tabel yang di bagian 174.
Nah, jadi 193 tadi, di sini ada pengujian hipotesisnya secara parsial. Ini dapat saya jabarkan. Yang pertama, pengaruh kepemimpinan terhadap prestasi kerja. Jadi ini dependent variabelnya kan tadi prestasi kerja. Jadi kita mencari tahu ini ada nggak pengaruh kepemimpinan terhadap si prestasi kerja tadi. Dan di sini dijelaskan variabel kepemimpinan memiliki nilai T hitung sebesar nih. Kepemimpinan T hitungnya ada 2, sebesar 2,747. Nah, dibandingkan dengan nilai T tabel yang dihasilkan tadi kan ada 1,973 dengan tingkat signifikannya itu nih, signifikansi kepemimpinan itu ada 0,007, dimana itu lebih besar dibandingkan dengan nilai alfanya yang sebesar 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh kepemimpinan terhadap si prestasi kerja. Nah, kemudian masuk ke yang kedua, pengaruh perilaku organisasi terhadap prestasi kerja. Variabel perilaku organisasi memiliki nilai signifikan. Ini itu ada nilai T, nilai T itu nih. Nilai T hitung dan nilai T hitung sebesar, organisasi ini T hitungnya ada 1,861 dengan nilai sebagai bentuk signifikan, nilai signifikan. Maaf salah, sebesar 0,0 dengan nilai apanya itu 0,000, ini 0,00. Kemudian dapat diketahui bahwa nilai signifikan hitungnya lebih besar dibandingkan nilai alfanya yang sebesar 0,04, lebih besar dari 0,05. Jadi disimpulkan bahwa perilaku organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Nah, kemudian kita masuk ke konflik kerja, di mana nilai signifikansinya itu konflik kerja signifikan itu ada 0,013. 0,013 dengan nilai alfanya tadi 0,000. Nah, jadi diketahui 0,013 lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa konflik kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja. Nah, kemudian masuk ke etos kerja. Nah, jadi si etos kerja ini terhadap prestasi kerja. Jadi di sini katanya variabel etos kerja memiliki nilai signifikansi sebesar nilai alfanya sebesar 0,00. Jadi dapat sebesar signifikansi kita belum isi 0,024 dengan nilai alfa yang tadi sebesar 0,000. Jadi bisa disimpulkan bahwa 0,024 lebih kecil dari 0,05 nilai alfa yang tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa etos kerjanya ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja. Nah, masuk ke pengaruh kinerja terhadap prestasi kerja. Variabel kinerjanya itu punya 0,942. 0,942 dengan nilai alfa tentang tadi 0,000, jadi 0,942 dari 0,050 atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerjanya ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja.
Sekarang kita masuk ke pengujian yang terakhir, di mana itu adalah pengujian MRA. Jadi dalam pengujian MRA ini kita buka SPSS yang baru, kita buka ini, baru kita buka data. Lalu ini kita bisa cek. Dan tadi ada yang pertama kepemimpinan, lalu yang kedua ada perilaku organisasi, baru habis perilaku organisasi ada konflik kerja. Konflik kerja. Nah, kemudian yang keempat itu ada etos kerja. Yang kelima prestasi kerja. Prestasi kerja. Lalu yang keenam ada kinerja. Kemudian kan kita measure, kita udah ke scale, ada data view, kepemimpinan, kita copy, edit, paste. Kemudian perilaku organisasi, kita copy, kita paste. Lalu kita masuk ke konflik kerja, kita copy, paste. Masuk ke etos kerja, copy, edit, paste. Masuk ke prestasi kerja, copy, masuk ke kinerja, copy, baru kita enter, paste. Dan setelah kita paste, kita klik analyze, lalu regression, linear. Jadi ini yang dimasukkan ke dependent adalah Z. Kita lihat di sini Z-nya adalah prestasi kerja. Nih, dimasukkan prestasi kerja ke sini, baru kita masukkan si X1-nya dulu ke sini. Nah, sudah itu kita klik save, kita klik dulu, kita klik, kita hiraukan. Nah, ini setelah dari ini kita klik, baru kita klik continue, baru kita klik OK. Kita bisa lihat di sini koefisiennya sudah muncul. Ini untuk si. Oke, kita copy, kita taruh ke sini, kita paste. Kemudian masuk ke persamaan ketiganya. Jadi ini kita klik, baru kita klik transform, compute variable. Kemudian di sini kita klik ya, ABS underscore /1.
muncul ABS res 1. Nah, kemudian kita klik lagi analyze regression baru linear. Nah, ini kita keluarkan, kita masukkan ABS tesnya ini ke sini, baru kita masukkan variabel y-nya, whether independent. Nah, variabel y yang kita bisa lihat ada si kinerja. Kita masuk kinerja ke y independent. Kalau kita klik stopnya ini kita centang, baru kita klik continue, kita klik OK. Nah, sudah muncul ini koefisien yang di bawahnya itu ada tulisan ABS plus 1. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah, baru kita lanjut dulu ke, nah baru ini sudah muncul. Jadi kita perhatikan nilai unstandardized-nya, atau bisa juga unstandardized yang antara ini dua, di mana nilai kinerjanya itu bernilai 0,136. Nah, jadi dalam pengujian MRI ini ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu nilai koefisien itu harus bernilai negatif dan signifikansinya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa lihat bahwa untuk nilai koefisiennya itu dia bernilai positif, di mana itu nilainya 0,136 maupun 0,195, itu dua-duanya bernilai positif. Nah, sedangkan untuk nilai signifikansinya itu besarnya 0,009, di mana itu lebih besar. Nah, jadi di sini bisa kita buat kesimpulannya bahwa untuk kedua syarat tadi yang untuk pengujian MRI ini itu tidak terpenuhi, maka dia bisa dikatakan bahwa prestasi kerja tadi ini dia bukan merupakan variabel moderasi bagi si kepemimpinan ini. Prestasi kerja bukan variabel moderatif bagi kepemimpinan ini tadi. Yang dalam bagi kepemimpinan dalam mempengaruhi kinerja sama tidaknya, dan tidak perlu mencari tahu apakah sifatnya memperkuat atau memperlemah, karena keduanya ini untuk yang pertama ini itu dia dua-duanya tidak terpenuhi. Nah, kemudian kita masuk ke uji MRA keduanya, residual 2-nya. Kita balik lagi ke SPSS-nya, kemudian ini kita analyze regression baru ini. Nah, ini kita keluarkan, kita masukkan lagi Z-nya tadi ada prestasi kerja. Ya, prestasi kerja baru kita masukkan X2-nya, perilaku organisasi kita masukkan, baru kita kembali kita centang lagi unstandardized-nya, baru kita klik OK. Nah, sini sudah muncul koefisien untuk prestasi kerja, ini kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, untuk persamaan kelima, kita balik ke SPSS, lalu kita klik transform variabel. Nah, ini kita hapus, kita klik lagi ABS underscore test 2. Ini kita hapus juga, kita klik all ABS, naikkan ke atas, masukkan yang ke unstandardized residualnya yang kedua. Nah, kita klik OK. Jadi kita lihat di sini, ini di SPSS-nya ini sudah ada yang ABS res 2 dan res 2-nya. Nah, jadi itu kita kalau sudah muncul, kita tinggal klik ini analyze, baru regression, baru linear. Ini kita keluarkan, kita masukkan ABS res 2-nya, masukkan variabel Y. Variabel Y tadi ada kinerja. Jadi kita masukkan kinerja, ini jangan lupa diancentang,
Terus kita klik OK. Nah, sudah muncul ini tabel koefisien untuk yang AB. Kita copy, kita masukkan ke sini. Ini kita rapikan, saja. Nah, ini. Jadi untuk yang persamaan ini kita bisa lihat ya bahwa untuk kita perhatikan nilai unstandardized coefficient ini. Jadi pertama tadi ada dua syarat yang terpenuhi. Yang pertama nilainya itu harus negatif dan signifikansinya itu harus lebih kecil dari 0,005. Dan di sini kita bisa lihat di sini pun sudah dia positif, tidak negatif. Artinya untuk syarat yang pertama tidak terpenuhi. Dan nilai signifikansinya itu juga tidak terpenuhi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ini tadi prestasi kerja bukan variabel moderating bagi si perilaku organisasi ini, yang dimana itu bagi perilaku organisasi dalam mempengaruhi si kinerja ini. Nah, jadi dia bukan variabel moderating bagi si perilaku organisasi dalam mempengaruhi kinerja. Nah, kemudian kita masuk ke MRA residual ketiga. Kemudian kita buka lagi SPSS-nya. Kemudian kita klik lagi analyze, baru regression, baru linear. Kita keluarin. Kita masukin lagi yang setnya tadi ada prestasi kerja. Ya, prestasi kerja. Kalau tadi X2 sudah dimasukin. Dari X2 sudah dimasukin. Sekarang independennya itu kita masukin S3, yaitu konflik kerja. Kita masukkan konflik kerja ke sini, baru kita save, kita centang, continue, oke. Nah, ini sudah muncul koefisien yang persamaan ke 6. Kita pastikan. Kemudian persamaan ke 7, kita balik lagi ke SPSS, transform, baru compute variabel. Ini kita hapus, juga kita hapus. Jadi ini kita klik ABS underscore res 3. Nah, ini baru kita klik all ABS icon, baru ini yang ketiga kita hapus. Nah, baru kita klik OK. Nah, ini sudah muncul di sini. Ya, sudah muncul. Kalau sudah muncul, kita langsung lagi analyze, regression, linear. Nah, ini kita keluarkan, masukkan nilai 3. Ini kita keluarkan, kita masukkan kinerja sebagai variabel y-nya. Kemudian kita save, kita uncentang dulu, continue, oke. Nah, ini sudah muncul koefisien yang di bawahnya itu ada tulisan ABS 3-nya. Baru kita pasangkan. Nah, di sini kita buat kesimpulannya. Kita lihat nilai unstandardized coefficient atau nilai standardized coefficient, di mana ini di sini bisa kita lihat nilainya itu positif, yang tadinya bisa kita bilang untuk syarat yang pertama tidak terpenuhi. Kemudian nilai signifikansinya juga 0,11, di mana itu dia lebih besar dari 0,05. Jadi bisa dikatakan bahwa ini konflik kerja, prestasi kerja bukan variabel moderating bagi konflik kerja dalam mempengaruhi si kinerja. Nah, itu untuk kesimpulannya. Kemudian kita masuk ke persamaan 8 atau uji MRA residual yang keempat. Karena tadi di sini X-nya itu ada 4. Jadi di sini kita buat sampai 4 saja. Kita masuk lagi ke SPSS-nya. Kita klik lagi analyze, kita klik lagi regression, kita klik linear. Kita keluarin, kita masukkan prestasi kerja, kita masukkan si X4, yaitu etos kerja. Dan kita masukkan etos kerja ke sini,
saya pentingnya. Oke, nah ini sudah muncul untuk yang etos kerjanya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, sudah muncul, baru kita masuk ke persamaan 9, dan dimana kita harus memunculkan si ABS tadi. Nah ini, kita kan udah muncul nih S4, berarti tinggal kita klik transfer compute variable. Ini kita hapus, ABS underscore residual 4. Oke, all ABS naikkan, baru kita klik OK. Kan ini nanti sudah muncul. Nah, ini sudah muncul ABS 4-nya, baru kita klik analyze, regression, linear. Kita keluarkan, kita masukkan Y, kinerja, kita uncentang, oke, kita klik OK. Nah, sudah muncul nih yang ABS, kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, baru kesimpulannya, kita lihat lagi nilai unstandardized coefficient-nya. Di sini juga dia tidak terpenuhi, karena untuk cara yang pertama nilainya itu dia kan harus bernilai negatif. Di sini dia bernilai positif, jadi dia dikatakan tidak terpenuhi. Nah, nilai signifikannya juga dia tidak memenuhi, 0,121, dimana tuh dia lebih besar dari 0,05. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa prestasi kerja bukan variabel moderating bagi etos kerja, ini etos kerja, dalam mempengaruhi si kinerja. Nah, yaitu untuk kesimpulannya. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai praktek UAS statistika. Saya mengucapkan terima kasih.